Halo guys, selamat siang, selamat jumpa kembali dengan Abed Arios 80 di Mix Parlay gua pada siang menjelang sore hari ini guys. Buat teman-teman apa kabar guys? Semoga di hari ini, hari Minggu di tanggal 4 kalian sehat-sehat semua dan tetap mengikuti protokol kesehatan guys. Baik guys, malam itu pertandingan Euro 2020 ada dua pertandingan ya, di mananya jam 11 dan jam 2 atau jam 3 dini hari guys. Dan buat prediksi Miss Parley-nya juga gue memberikan kemarin di tanggal 3 dan 4 itu ada 5 pertandingan yang 6 pertandingan maksudnya, satunya dari 2 pertandingan dari Copa America ya. Baik guys, buat kalian yang menemukan channel gua yang baru, boleh kalian subscribe, boleh kalian like, dan kalian komen. Dan kalau kalian ingin bermain, kalian boleh main di Liga 188. Di sini bisa login dan daftar dengan tampilannya oke punya guys. Dan di sini teman-teman, buat teman-teman yang punya modal dikit di sini juga relatif bisa terjangkau kok untuk bisa withdrawnya, dan terjangkau buat kalian juga untuk bisa CP. Baik guys, tidak lama-lama gue langsung saja membahas ke pertandingan gue di pertandingan tanggal 3 dan 4, dan nanti akan gue bahas juga di pertandingan tanggal 4 dan tanggal 5 buat hari ini dan besok ya. Baik guys, langsung saja kalian tetap stay tune di channel gue ya guys. Oke, check it out. Baik guys, di sini di pertandingan semalam itu ada pertandingan Ceko dengan Denmark ya guys, dimana pertandingannya skornya ini 1-2 guys, dimenangkan Denmark. Dan di pertandingan Euro Denmark dan Ceko ini di babak pertama itu ada menit 5 ada umpan matang oleh Jens lewat tendangan Thomas Delaney hingga skor di pemain Denmark itu 1-0 pada menit 5 babak pertama. Di babak pertama ini juga ada terjadi gol lagi dari pemain Denmark, yaitu lewat umpan matang Joachim, tendangannya Kasper Dolberg ya, hingga skornya 2-0. Baik, di pertandingan pertama ini tidak ada lagi terjadi gol selain 2-0 dari Denmark. Tapi di babak kedua ada pertandingan dan terjadi gol lewat tendangan umpan matang Vladimir Koval, tendangan Patrick Schick dari pemain Ceko hingga skor 1-2. Jadi pertandingan semalam di jam 11 ini Ceko dengan Denmark ini skornya 1-2, dan menit 84 Mikael Remcik di babak kedua ini kena kartu kuning, dan menit 86 Thomas Kalas juga dari pemain Ceko kena kartu kuning. Berakhirlah di babak kedua ini dengan penguasaan bola semalam lebih banyak diunggulkan oleh pemain Ceko, tapi hampir-hampir imbang dengan Denmark ya guys, di 45%. Baik guys, itu pertandingan Euro pertama jam 11. Kita lanjut ke pertandingan Euro kedua di tadi malam di antara Ukraina dengan Inggris. Skornya dimenangkan Inggris sebagai tuan tamu di sini ya. Baik guys, di sini babak pertama itu di menit keempat Harry Kane lewat umpan matang Raheem Sterling memberikan gol 1-0, dan ada pergantian pemain di babak pertama, dan di babak pertama ini berakhir skor 1-0. Tapi di babak kedua di menit 46 dari pemain Inggris Harry Maguire memberikan gol lewat umpan matang Luka Shaw, dan di menit 50 Harry Kane memberikan gol lagi lewat umpan matang Luka Shaw hingga skor 3-0. Dan di menit 63 Jordan Henderson dari pemain Inggris memberikan gol lewat umpan matang Mason. Dan di babak kedua berakhir sampai 73 lewat, tidak ada terjadi gol lagi guys, selain Inggris yang unggul 4-0.
Penguasaan bola memang lebih diunggulkan, hampir-hampir imbang Ukraina dengan Inggris, tapi Ukraina tetap mendapatkan nilai yang 0 sebagai tuan rumah, dan tamunya ini Inggris mendapatkan nilai 4. Jadi skornya 4-0 semalam guys. Inggris memang luar biasa ya guys. Oke guys, itulah pertandingan Euro yang semalam bermain, 2 dari pertandingan di Euro ini. Dan gua akan membahas mix parlay Liga, dimana semalam itu di Sweden Allsvenskan ya. Di Sweden Allsvenskan ini kita sama-sama lihat di Swedia IFK Norrköping versus Malmo. Kita sama-sama lihat guys di sini Swedia. Ya, di Swedia Allsvenskan ini ada IFK Norrköping dengan Malmo FF, skornya 3-2 dimenangkan Norrköping. Ada atau IFK. Jadi IFK ini dengan Malmo ini bermain waktu penuh. Di babak pertama itu di menit 11 ada Karl Berjok memberikan gol dari pemain IFK Norrköping lewat umpan matang Linus, dan di babak pertama menit 13 juga dari Malmo lewat umpan matang Erdal Rakip ditendang oleh Antonio Marco Kolak, di skornya jadi 1-1, jadi imbang guys. Antonio Mirko Kolak kena kartu kuning di menit 36 babak pertama, dan di menit 39 dari pemain IFK Norrköping ini memberikan gol lagi, yaitu Ari Frey Skulason lewat umpan matang Ishak Bregman di menit 39, skornya jadi 2-1. Dan di menit 43 dari pemain Malmo memberikan gol lagi, yaitu Antonio Mirko Kolak, hingga skor jadi 2-2 imbang guys. Di babak pertama ini sangatlah seru ya, berarti pertandingannya karena saling balas-membalas gitu, jeda-jeda 5 menit, 10 menit, udah gol lagi gitu guys. Baik, di babak pertama masih skornya 2-2 unggul, dan di babak kedua ini di menit 75 Lukas Lima dari pemain FK Norrköping kena kartu kuning, yaitu Lukas Lima, dan menit 83 lewat umpan matang Linus Lukas Lima memberikan gol hingga skor 3-2. Dan menit 90 ini Marco Lund dari pemain IFK Norrköping kena kartu kuning. Skornya dimenangkan IFK Norrköping 3-2. Oh iya, kita bermain di handicap setengah bola, over under 2,5 bola guys ya. Dan tadi juga di handicap Euro Ceko dan Denmark yang sudah kita bahas kemarin, handicapnya plus seperempat, over under 2/4 winnya Republik Ceko, dan kita winnya kalah, tapi di sini over undernya kita megangnya over, dan kita kalah di sini juga guys. Tapi buat pertandingan kedua kita win ya. Di sini Inggris, kita pegang Inggris, over undernya 2,5 bola, handicapnya per 1 ya. Baik guys, itu pertandingan yang dari mix parlay liga tadi, Sweden Allsvenskan antara IFK Norrköping lawannya Malmo. Baik guys, kita lanjut ke pertandingan yang kedua dari mix parlay liganya. Di pertandingan semalam itu ada Copa America, jadi CONMEBOL ya. Di Copa America di mana Copa America Uruguay versus Kolombia, skornya 0-0 guys. Dan di sini kita lihat sama-sama guys. Untuk Uruguay dan Kolombia ini di babak pertama menit 35 Diego Goldin dari pemain Uruguay kena kartu kuning, dan di babak kedua ini tidak ada gol dan tidak ada kartu kuning, tapi pergantian pemain dari
Uruguay dengan Kolombia ada 2 kali pengganti permainan. Baik, penguasaan bola hampir-hampir imbang, 49 buat Ukraina, 51% untuk Kolombia. Lanjut guys di pertandingan Copa America di jam 8-nya, di mana pertandingan kedua dari Copa America ini Argentina versus Ekuador ya guys. Argentina versus Ekuador, kita sama-sama lihat. Skornya 3-0 di sini babak pertama di menit 40. Dan umpan matang Lionel Messi. Itu Rodrigo De Paul memberikan gol di menit 40 babak pertama. Sampai di menit 20 sebelumnya Angelo Preciado dari pemain Ekuador kena kartu kuning, Alan Franco di menit 31 kena kartu kuning pada babak pertama. Bahkan di menit 44 juga ada pemain Ekuador kena lagi kartu kuning, Pervis Estupinan itu di menit 44. Dan di menit 45 tambahan dari pemain Argentina Nicolas Otamendi kena kartu kuning di 45 tambahan. Berakhirlah babak pertama selesai. Dilanjut ke babak kedua, di sini menit 66 ada Nicolas Gonzalez kena kartu kuning, dan di babak 84 lewat umpan matang Lionel Messi, Lautaro Martinez memberikan gol 2-0 buat Argentina, kemenangan Argentina. Dan menit 89 ada kartu kuning dari pemain Ekuador ya di sini, yaitu Piero Hincapié kena kartu kuning guys, sehingga keluar dari lapangan. Dan 90 tambahan di sini Piero Hincapié keluar di menit 90, dan Lionel Messi memberikan gol yang ketiga bagi Argentina di menit 90 tambahan, dan skor dimenangkan oleh Argentina 3-0. Tapi jujur di sini penguasaan bola hampir diunggulkan oleh pemain Ekuador, tapi Argentina yang menang guys walaupun penguasaan bola 47%. Baik guys, di sini buat kalian yang main di single bet atau double bet, kalian gacor dan JP, selamat ya guys buat kalian yang bisa menangkan pertandingan. Dan kita lanjut di pertandingan di keempat, di mana Japan J1 Language. Nah, kemarin itu ada Vissel Kobe dengan versusnya Sonan Belmer. Di J1 Vissel Kobe kemarin itu kemenangannya 3-1 guys dari pertandingan jam 5 sore. Di mana babak pertama itu menit 12 ada Tarik Elionossi dan umpan matang Suto Machino dari pemain Sonan memberikan gol 1-0 di menit 12. Tapi di babak pertama ini menit 17 umpan matang Sergi Samper, Kyogo Furuhashi dari pemain Vissel Kobe memberikan gol, skornya imbang jadi 1-1. Dan di menit 45 tambahan dari pemain Vissel Kobe memberikan gol lagi, Hotaru Yamaguchi, hingga skornya 2-1 guys. Di sini di babak pertama skornya dimenangkan masih Vissel Kobe, dan babak kedua berlanjut. Di pertandingan kedua babak ini ada Yuya Nakasaka dari pemain Vissel Kobe memberikan gol 3-1 lewat umpan matang Kyogo Furuhashi di menit 63, hingga Vissel Kobe unggul 3-1 melawan Sonan Belmer. Baik, penguasaan bola memang diunggulkan Vissel Kobe ya, hampir 62%, sedangkan di Sonan ini presentasinya untuk penguasaan bola lapangan semalam itu Sonan Belmer 38%. Baik, di pertandingan berikutnya, di pertandingan ke-5 ada Norway Eliteserien. Kita sama-sama ke sana untuk melihat. Di Norway Eliteserien ini guys, pertandingannya Bodo Glimt versus Viking, di mana
terjadi golnya semalam itu 2-2 imbang juga guys. Di mana babak pertama ini dari pemain Bodo Glimt dan Viking, terutama Viking di menit 38, Zlatko Tripic kena kartu kuning, Fijar Fevatne menit 42 kena kartu kuning, menit 43 dari pemain Viking memberikan gol di bukan pemain Viking, pemain Bodo Glimt 1-0, yaitu Patrick Beck lewat tendangan penalti 1-0. Dan babak 45 mau berakhirnya ini Veton Barisa lewat umpan matang Joe Bell di pemain Viking memberikan gol imbang 1-1 di babak pertama. Babak kedua berlanjut di 56 menit Veton Barisa dari pemain Viking memberikan gol 1-2, skornya dimenangkan Viking. Tapi bagi Bodo Glimt tidak mau kalah, Patrick Beck memberikan gol yang draw 2-2 di menit 60 dari pemain Bodo Glimt. Dari pemain Viking ada kena kartu kuning lagi di menit 70, yaitu Rolf Daniel. Dan berakhirlah di babak kedua di 90 tambahan tidak terjadi gol dan tidak terjadi penalti lagi ya guys. Di menit 90 ini penguasaan bola hampir diimbangi oleh Bodo Glimt dan Viking ini 24%, tapi mereka draw ya. Jadi draw di Bodo Glimt dengan Viking. Baik guys, itulah pertandingan di 5 pertandingan di pertandingan ke-6 di terakhir pembahasan gua. Di mana semalam itu ada pertandingan Brazil Serie A, di mana Serie A Brazil ini América Mineiro versus Santos. Baik, di América Mineiro dengan Santos ini bermain jam 6 pagi hari atau jam 7 pagi hari tanggal 4 tadi ya, di mana bentar guys, kita lihat sama-sama. América Mineiro, mana dia nih? Ya, ini dia. América Mineiro dengan Santos ya. Bermain tadi jam 6 atau jam 7. Di babak pertama ini ada pemain Santos yang kena, yaitu Parra di menit 39, di menit 43 Eduardo dari pemain América MG, dari pemain Santos itu ada di menit 45 Lucas Braga kena kartu kuning. 45 tambahan dari pemain América Mineiro itu J. Ricardo di 45 tambahan. Dan di babak kedua berlanjut di menit 55 Joao Paulo memberikan gol dari pemain América MG, skor 1-0 buat Amerika. Dan di sini bagi pemain Santos, Luis Felipe di menit 67 kena kartu kuning. Ribamar dari pemain América Mineiro kena kartu kuning di babak kedua menit 72. Dan menit 89 babak kedua ini Carlos Alberto mendapatkan kartu kuning dari pemain América Mineiro. Dan 90 tambahan 4 menit Carlos Alberto memberikan gol hingga skor 2-0 dimenangkan América Mineiro. Dan tadi malam penguasaan bola itu memang, maksudnya bukan tadi malam, dini hari tadi pagi, Mineiro dengan Santos ini penguasaan lapangan hampir 72% dikuasai oleh Santos FF, dan América Mineiro ini 28%, tapi menangnya dimenangkan oleh América Mineiro lewat tendangan Carlos Alberto di 90 tambahan dan di babak kedua 55 Joao Paulo ya. Baik guys, itu saja pertandingan di semalam di tanggal 3 dan 4. Dan malam ini ada pertandingan Miss Marley walaupun tidak ada Euro.
Tapi buat kalian yang ingin bermain di Liga 18 silakan. Nanti akan dipandu oleh admin dan customer yang keren-keren dan bisa membantu kalian untuk bisa masuk. Oke guys, di sini kita akan lanjut ke pertandingan yang nanti malam akan main di tanggal 4 dan 5, dan rata-rata di sini prediksinya kalau kalian suka kalian boleh ikuti, kalau kalian tidak suka dia buang aja jauh-jauh guys, sayang pulsa. Tapi jangan lupa guys, untuk kalian yang menemukan channel gua ataupun yang belum komen dan subscribe, tolong di subscribe untuk di komen dan di like agar kalian bisa ngikuti channel gua ini. Untuk subscribe juga gratis guys, nggak ngeluarin biaya kok. Oke guys, langsung aja kita pertandingan pertama J1 Language, jangan di sore jam 5 sore atau jam 6 ya, di Liga Jepang. Jepang J1 ini nanti malam itu ada pertandingan antara Shimizu S-Pulse dengan Oita Trinita. Baik, kita lihat di sini main di Stadio Nihon Daria Shizuoka, Jepang. Dan kita mau lihat bagi pemain Shimizu di sini 5 kali pertandingan di liganya, 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali draw. Sedangkan Oita Trinita 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali seri. Baik, Oita ini Trinita di posisi 19 dengan poin 13. Shimizu di S-Pulse ada di posisi 14 dengan poin 19. Baik, kita mau lihat langsung untuk susunan pemainnya juga. Shimizu formasi lapangan 3-4-3 dan Oita 3-4-2-1. Baik, untuk tabel mereka ada di posisi urutan Shimizu urutan 14 poin 9, Oita Trinita poin 19 urutan 19 poin 13. Untuk head to headnya, kalau kita lihat di sini untuk head to headnya Shimizu S-Pulse dengan Oita Trinita 2020 Shimizu sebagai tuan rumah dengan tamunya Otita dengan skor dimenangkan tuan rumah 4-2 2020 Oktober. Oita sebagai tuan rumah dimenangkan Oita lawan Shimizu 2-1. Nah, 2 Mei 2021 Oita tuan rumah lagi, Shimizu sebagai tamu, skornya dimenangkan Oita. Nah, nanti malam banyak memang yang rata-rata memilih dari pemain Shimizu, termasuk gua juga yang memilih Shimizu. Karena gini guys, Shimizu presentasinya hampir tinggi 48%, sedangkan drawnya 30%, Oita 22%. Baik, untuk handicap kita bermain pur setengah, over under 2/4 bola, winnya Shimizu. Buat pertandingan J1 Liga Jepang ini kita bermain handicap 1, handicap setengah bola, pur setengah bola ya, over under 2/4 bola. Lanjut ke pertandingan kedua di Jepang J Liga 2. Kita sama lihat di sini buat nanti malam. J2 sini di liganya di tanggal 4 jam 6 sore juga ada pertandingan Ehime FC dengan Blue Blitz Akita ya. Blue Blitz Akita, kalau tadi Oita, kalau ini Blue Blitz Akita. Baik, kita mau lihat di sini pertandingannya mereka di babak kedua 1 J2 ini. Ehime ini ada di posisi 19 dengan poin 18. Dan Blue Blitz Akita di posisi 13 dengan poin 25. Di mana Ehime 5 kali pertandingannya 1 kali menang, 3 kali kalah, 1 kali draw. Dan Blue Blitz ini menang juga baru sekali, kalahnya 2 kali, drawnya 2 kali. Jadi buat nanti malam hampir imbang buat cara permainannya. Baik, untuk tabel tadi gue udah sampein. Posisinya Blue Blitz ada di posisi 13 dengan 25 poin dan Ehime FC ada di 19 dengan poin 18. Baik, kalau kita lihat di sini untuk head to headnya
Oh, head to headnya tidak ada, tapi di sini lewat pertandingan 5 kali permainan mereka hampir-hampir imbang ya guys di 5 kali pertandingan. Bahkan di sini presentasinya juga hampir-hampir mirip dan hampir-hampir imbang juga. Nanti malam gue jaga-jaga sih kalau menang Akita ini ya, blow beat Akita, gue megang blow beat Akita. Over undernya 2/4, under di 2/4 ya. Dan handicapnya 4/4 buat Jepang J2. Baik, kita lanjut pertandingan ketiga, Sweden Allsvenskan. Pertandingan di J2 Allsvenskan ini, di Sweden Allsvenskan ini antara Häcken lawan versus Aika ya. Baik, Sweden ini kita ke Sweden. Di Allsvenskan di pertandingan Häcken lawan Aika ini main jam 9 malam atau jam 8 malam di babak ke-9 di Göteborg, Swedia ya. Untuk pemain Häcken dan Aika ini 5 kali pertandingan, Häcken 2 kali kalah, 2 kali menang, 1 kali seri. 2 kali seri, 2 kali menang, 1 kali seri buat Häcken. Tapi buat Aika ini 3 kali seri, 1 kali menang, 1 kali kalah. Jadi suatu hal yang buruk buat Aika. Tapi malam hari ini antara Häcken dan Aika ini hampir-hampir presentasinya sih hampir-hampir imbang guys. Dimana juga ada Häcken di sini 2 pemain tidak hadir karena cedera ligamen, yaitu Tominen dan Abraham Sanson. Dan di Aika ada Rogic terluka, nggak bisa hadir juga satu pemain dari pemain Aika. Baik, untuk tabel Aika ada di posisi 5 dengan poin 14 dan di Häcken ini ada di posisi 16 mungkin kalau kalah Häcken nih bisa degradasi nih ya, di poin 16 poinnya di posisi 16 poin 6. Baik, untuk head to headnya kita lihat 2 kali pertemuan 2020 bulan Juli, Häcken tuan rumah, tamunya Aika. Häcken menang 4-0 dan Aika sebagai tuan rumah dimenangkan tamu Häcken 1-0. Buat nanti malam presentasinya lebih cenderung ke Häcken 38% ya guys di update RS 80 ini. Drawnya 29% dan Häcken ini 33%. Baik, kita bermain handicap setengah, over under pur 2,5 bola, winnya Häcken. Baik guys, itu pertandingan ketiga dan pertandingan keempat kita lanjut saja di Finlandia, Falkas Liga. Main tanggal 4 juga. Oke guys, di Finlandia di Falkas Liga ini mana dia nih? Finlandia. Di Falkas Liga main jam 11 malam lewat 30 menit. Itu antara Mariehamn lawan Haifka. Ya, jam 10.30 atau jam 11.30. Bermain di Holding Arena di mungkin daerah Finlandia nih. Dan babaknya ke babak 13 di mana 5 kali pertandingan. Oh, Mariehamn ini nggak ada pernah menang 5 kali pertandingan. Sedangkan di Haifka Helsinki ini 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali draw. FK Mariehamn di posisi 10 dengan poinnya 6. HFK Mariehamn itu posisi 6 dengan poin 15. Baik,
Presentasinya buat Merriam 28%, sedangkan di drawnya 29%. Hive Kalensky ini 43%. Kita bermain di handicap pur seperempat over under 2,5 bola. Win kita pegang high IFK Kalensky. Baik guys, itu saja pertandingannya buat Finlandia. Kalau kita juga di sini IFK pernah tuan rumah, skornya imbang-imbang lawan Merriam di bulan September 2020 dan Juli 2020. Merriam sebagai tuan rumah dan dimenangkan tamu HFK Helsinki skor 3-0. Dihajar habis guys. Hampir draw ya memang buat nanti malam pertandingan IFK Merriam lawan Helsinki ya. Baik, untuk bermain handicap pur seperempat over under 2,5, kita megang under ya, winnya HFK. Pertandingan kelima ada Norway Eliteserien. Norway Eliteserien nanti malam itu main jam 9 malam, di mana pertandingan Norwegia Eliteserien ini main jam 9. Stabæk versus Sandefjord yang main jam 8 atau jam 9 malam. Stabæk dengan Sandefjord ini bermain di stadion Bekkastua, Norwegia, di babak ke-11 di Liga Norway Eliteserien, di mana Stabæk ini belum pernah menang, 4 kali kalah, 1 kali seri, dan di Sandefjord ini 2 kali menang, 3 kali kalah. Baik guys, di sini kita sama-sama belajar guys ya. Sekali lagi, kalau kalian suka dengan prediksi gue ikutin, kalau tidak suka kalian buang jauh-jauh guys. Baik, untuk cedera dari kedua tim ini, di Stabæk ada Kasi cedera ligamen kulit, dan di Sandefjord ini ada Brandon cedera bahu. Baik, untuk tabel tadi gue udah sebutkan, Stabæk ada di posisi 15 dengan poin 6, dan Sandefjord itu ada di posisi 12 dengan poin 9. Untuk head to headnya 2020 bulan Juni, Stabæk sebagai tuan rumah, Sandefjord itu tamu, skornya dibandingkan Stabæk. Sandefjord lawan Stabæk di November 2020 itu skornya memang 0-0 guys. Baik, untuk Norway Eliteserien ini kita presentasinya di Stabæk 42%, draw 32%, Sandefjord itu 26%. Kita bermain handicap setengah bola, over under pur 3 bola, win Stabæk buat nanti malam guys. Terima kasih guys kepada kalian yang sudah setia mengikuti channel Abed Aries 80 di YouTube channel gua. Semoga kalian JP dan gacor, dan kalian juga bisa selalu menang ya. Kita hajar terus guys untuk pertandingan bola di tiap harinya guys, bersama Abed Parley Arios. Semoga kita ketemu lagi guys di pertandingan-pertandingan yang sudah sering Anda ikuti dan kalian bermain di Liga 188. Baik guys, itu saja dari gua. Terima kasih, sampai jumpa, salam bola, see you.